Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu Tuhan sepanjang bulan Agustus ini. Dan jadilah kehendakmu. Tuhan, kami percaya semua rahim yang tertutup akan terbuka. Semua pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Tuhan, sungguh kami percaya akan terjadi pemulihan keluarga, pemulihan rumah tangga, pemulihan kesehatan. Tuhan, terjadi pemulihan yang total atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Urapi hamba-Mu, Tuhan, taruh perkataan-Mu, taruh firman-Mu di dalam mulut hamba-Mu, sehingga pengajaran yang benar mendatangkan pertobatan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, gereja Tuhan. Kita berada di bulan Agustus, bulan berbuah yang lebat. Saudaraku gereja Tuhan, saya memberikan tema khotbah hari ini, rahasia berbuah yang lebat. Lihat Alkitab saudara, Yohanes pasal 15 ayat 5. Saudaraku, Yohanes pasal 15 ayat 5, tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Yesus adalah kunci untuk saudara dan saya berbuah yang lebat. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Amin. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, di dalam kita, ia berbuah banyak. ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, jadi kunci untuk saudara dan saya berbuah yang lebat. Tidak ada cara lain. Saudara harus menyatu dengan Yesus. Saudara harus tinggal di dalam Yesus. Karena di luar Yesus, kita gagal. Tanpa Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara gereja Tuhan, bagaimana caranya kita tinggal di dalam Dia? Ayat 7 menjelaskan, tinggal di dalam Tuhan itu dengan cara bagaimana kita bersekutu dengan firman. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Amin. dan firmanku tinggal di dalam kamu, Amin. mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Amin. dan kamu akan menerimanya. Gereja Tuhan, caranya saya dan saudara tinggal di dalam Dia yaitu melalui firman. Bagaimana firman itu, saudaraku gereja Tuhan, tinggal di dalam hati kita. Sehingga firman itu, gereja Tuhan, yang menjadikan saya dan saudara menjadi orang-orang yang beriman. Maka saudaraku gereja Tuhan, kalau doa dinaikkan karena iman, maka doa itu, saudaraku, akan mendatangkan mujizat dan hal-hal yang luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Maka Ibrani 10 ayat 38, saudaraku gereja Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang yang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Amin. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar harus hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak berkenan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, orangku yang benar hidup oleh iman. Dari mana datangnya iman? Iman itu datang, saudaraku, dari pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saudara akan menjadi raksasa-raksasa iman. Sehingga apapun masalah yang saudara hadapi, saudara akan menyelesaikan itu di dalam doa saudara. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran, Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. dan pendengaran oleh firman Kristus. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau sepanjang bulan Agustus ini Anda dan saya menjadi orang yang beriman. Karena saudara adalah orang yang beriman, maka apapun masalah yang saudara hadapi, saudara akan menghadapi itu di dalam doa. Karena gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya, sehingga Injil yang adalah kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16, itu membuat Anda dan saya, gereja Tuhan, menjadi raksasa-raksasa iman.
Engkau akan berjalan dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Roma 1 ayat 16-17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Amin. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Paulus mengulang lagi, Injil adalah kekuatan Allah. Lanjutkan terus. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang memberikan keselamatan. Lanjutkan terus, haleluya. Pertama-tama orang Yahudi. Amin. Tetapi juga orang Yunani. Perhatikan ayat selanjutnya, haleluya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Amin. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sudah gereja Tuhan, Tuhan mau melalui firman yang adalah Injil itu sendiri, Anda dan saya menjadi orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Anda dan saya menerima kekuatan Allah. Anda menjadi raksasa iman. Sehingga saudaraku, engkau akan berjalan dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Nah, bagaimana caranya gereja Tuhan, Anda dan saya mendapatkan pengajaran itu? Perhatikan gereja Tuhan Yeremia 3 ayat 15. Bahwa Tuhan akan mengangkat gembala-gembala untuk mengajar saudara. Sehingga saudaraku, dari hari ke hari berikutnya, dari bulan ke bulan berikutnya, dari tahun ke tahun berikutnya, iman saudara progres, iman saudara bertumbuh. Karena doa akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika doa dipanjatkan, dinaikkan oleh orang-orang yang beriman. Yeremia 3, 15 dan 16. Yeremia 3 ayat 15 dan 16. Amin. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Gereja Tuhan, Tuhan berkata, aku mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, kata Tuhan. Lanjutkan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Perhatikan gereja Tuhan. Gembala-gembala itu akan menggembalakan saudara dengan pengetahuan dan pengertian. Gereja Tuhan, Bapak Ibu, ini tidak mudah. Bagaimana saudara, haleluya, digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Sebab tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, saudaraku, Bapak Ibu gereja Tuhan, Anda akan berdoa hanya sekedar berdoa. Tapi waktu saudaraku Anda diperlengkapi dengan pengetahuan dan pengertian, maka saya percaya mujizat, kedahsyatan akan terjadi. Maka kita berkata dalam Maliaki 2 ayat 6 bahwa pengajaran yang benar itu ada di dalam mulut seorang imam. Maliaki 2 ayat 6. Pengajaran yang benar itu ada di dalam mulut seorang imam. Maliaki 2 ayat 6. Haleluya. Maleakhi 2 ayat 6. Amin. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Pengajaran yang benar ada di dalam mulut seorang imam. Dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Banyak orang dibuatnya berbalik dari kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Alkitab berkata gereja Tuhan, bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Sebab imam adalah utusan semesta alam. Maka gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya, Anda dan saya dimanapun saudara berada, saudara dan saya harus punya tudung secara rohani. Alkitab berkata, aku yang mengangkat gembala-gembala untuk menggembalakan mereka. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, Anda harus mau digembalakan dimanapun saudara berada. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, karena menggembalakan tidak mudah. Menggembalakan butuh pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 2. Saudara gereja Tuhan, menggembalakan itu tidak mudah. Menggembalakan itu butuh pengabdian diri. Oleh karena itu tidak semua orang dipilih menjadi gembala. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2. Amin. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela. Tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. Garis bawahi kata pengabdian diri. Jadi gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Saudara gereja Tuhan yang bisa menggembalakan dengan pengabdian diri. Oleh karena itu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya,
maka beri diri Bapak Ibu Saudara untuk digembalakan. Oleh karena itu perlunya saya dan saudaraku mengakui bahwa Anda membutuhkan penggembalaan. Mazmur 119 ayat 176. Mazmur 119 ayat 176. Gereja Tuhan, kita harus mau mengakui bahwa kita butuh digembalakan. Karena saudaraku, saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur 119 ayat 176. Mazmur 119 ayat 176. Amin. Aku sesat seperti domba yang hilang. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Carilah hambamu ini. Sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Pemazmur berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, ada banyak domba yang terhilang, tidak sadar kalau dia terhilang. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, karena kalau saudara terhilang, saudara akan menjadi makanan binatang hutan. Yeskel 34 ayat 5. Ada banyak domba-domba, saudaraku, terhilang. Dan tanpa mereka tidak sadar, mereka menjadi makanan bagi binatang di hutan. Yeskel 34 ayat 5. Yehezkiel 34 ayat 5. Amin. Dengan demikian mereka berserak. Dengan demikian mereka tercerai-berai, mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada. Oleh karena gembala-gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Dan mereka menjadi makanan bagi binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung. Domba-dombaku terserak di setiap gunung. Dan di semua bukit yang tinggi. Di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak. Saudara gereja Tuhan, ini adalah isi hati Tuhan. Tuhan melihat ada banyak domba-domba yang saudaraku tidak ada dalam penggembalaan, sehingga mereka menjadi makanan makanan binatang di hutan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, maka beri dirimu untuk digembalakan oleh Tuhan. Karena ada orang memilih saudaraku tidak mau digembalakan. Kenapa? Karena kesombongan. Matius 23:37. Matius pasal 23 ayat 37. Ada orang saudaraku tidak mau digembalakan. Haleluya. Mengapa? Karena hatinya keras. Matius 23:37. Matius 23 ayat 37. Amin. Yerusalem, 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 Yerusalem. engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Gereja Tuhan, Tuhan mengirim nabi-nabi untuk menggembalakan mereka, tetapi malah mereka, saudaraku, membunuh nabi-nabi itu dan melempari nabi-nabi itu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Berkali-kali Tuhan bilang, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Saudara gereja Tuhan, umat ini berkati Tuhan. Tetapi kamu tidak mau. Tetapi kamu tidak mau. Gereja Tuhan. Ada orang-orang Bapak Ibu memilih tidak mau digembalakan Tuhan. Padahal gereja Tuhan dengarkan ini. Tuhan mau Anda dan saya digembalakan. Yehezkiel 34 ayat 14. Saudaraku, kalau Anda mau digembalakan, maka saudaraku, hidupmu akan aman. Hidup saudara akan luar biasa. Waktu Anda dan saya mau digembalakan. Yehezkiel 34 ayat 14. Yehezkiel 34 ayat 14. Amin. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Amin. Di padang rumput yang baik. Bulan Agustus ini Anda dan saya akan digembalakan oleh Tuhan. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Disitulah tempat penggembalaannya. Gereja Tuhan. Tempat penggembalaan saudara bukan di padang gurun. Tapi di tempat-tempat yang tinggi. Lanjutkan terus, haleluya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik. Gereja Tuhan, di sana, di tempat penggembalaan yang baik. Mereka akan berbaring. Alkitab berkata domba-domba itu akan berbaring. Dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Gereja Tuhan, rumput yang subur, garis bawahi rumput yang subur. Bukan rumput yang kering, tapi rumput yang subur. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Kalau saudara mau digembalakan oleh Tuhan. Alkitab berkata, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Aku telah memilih gembala-gembala untuk menggembalakan mereka. Maka dengarkan gereja Tuhan. Tidak semua gembala-gembala adalah gembala saudara. Tidak semua pendeta-pendeta adalah pendetamu. Ada orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggembalakan saudara. Ada orang yang dipilih oleh Tuhan untuk saudaraku mengajar saudara di dalam Tuhan. Maka saudaraku sebagai domba yang baik, perhatikan. Domba yang baik adalah domba yang pertama dia mendengarkan suara gembalanya. Saudaraku, Yohanes 10 ayat 3. Domba yang baik adalah domba yang mendengar suara gembalanya.
Domba yang baik yang kedua adalah domba yang mengikuti gembalanya. Dan domba yang baik yang ketiga adalah domba yang mengenal suara gembalanya. Perhatikan Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3. Amin. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Perhatikan gereja Tuhan. Domba yang baik adalah domba yang mendengarkan suara gembala. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, sekali lagi, ada banyak orang tidak tahu dia tersesat, sehingga dia menjadi makanan binatang-binatang di hutan. Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 3, domba yang baik dia mendengar suara gembalanya. Perhatikan ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, ia berjalan di depan domba-domba itu. dan domba-domba itu mengikuti dia. Yang kedua gereja Tuhan, domba yang baik adalah domba yang mengikuti gembala. Lanjutkan terus. Karena mereka mengenal suaranya. Yang ketiga domba yang baik adalah domba yang mengenal suara gembalanya. Saya ulangi, saudara catat ini. Domba yang baik adalah domba yang mendengar suara gembalanya. Yang kedua domba yang baik adalah domba yang mengikuti gembalanya. Yang ketiga adalah domba yang baik adalah domba yang mengenal suara gembalanya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Tuhan mau Anda dan saya dimanapun saudara berada, Bapak Ibu gereja Tuhan. Saudaraku, poin yang pertama ini saudara harus mengerti bahwa sadari bahwa Anda dan saya sebetulnya Tuhan sudah memilih, ada gembala yang dipilih Tuhan, saudaraku, yang menjadi tudung rohani saudara. Maka perhatikan Yehezkiel 34 ayat yang ke-23. Yehezkiel 34 ayat 23. Bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi gembala atas Israel. Yehezkiel 34 ayat 23. Haleluya. Yehezkiel 34 ayat 23. Amin. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Aku akan mengangkat seorang gembala atas mereka. Yang akan menggembalakannya. Yang akan menggembalakannya. Yaitu Daud hambaku. Yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Saudaraku, bagaimana Daud menjadi gembala atas Israel. Dan saudaraku, Daud itu menjadi gembala di sana. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka kalau saudara melihat kehidupan Daud dan kehidupan Israel pada masa itu, Alkitab berkata, selama Israel dipimpin oleh Daud selama 40 tahun, Alkitab berkata gereja Tuhan, bagaimana saudaraku pada masa pemerintahan Daud, saudaraku, selama 40 tahun hampir tidak pernah mereka kalah dalam peperangan. Kenapa? Karena mereka digembalakan seorang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, rahasia hidup berkelimpahan. Rahasia untuk saya dan saudara berbuah yang lebat. Yang pertama gereja Tuhan. Kalau saudara mau gereja Tuhan mengalami buah yang lebat, yang pertama gereja Tuhan, saudara harus mau diajar. Saudara harus mau digembalakan oleh Tuhan dengan dahsyat. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya. Maka gereja Tuhan, jadilah domba yang baik. Karena domba yang baik adalah domba yang mendengarkan suara gembalanya. Domba yang baik adalah domba yang mengikuti gembalanya. Domba yang baik adalah domba yang mengenal suara gembalanya. Yang pertama. Yang kedua gereja Tuhan, domba yang baik. Bagaimana caranya supaya saudara, Anda dan saya mengalami buah yang lebat? Saudara berbuah yang lebat, gereja Tuhan. Saudara lihat Alkitab saudara. Kejadian pasal 25-21. Kejadian 25-21. Saya percaya bahwa bulan Agustus ini semua rahim-rahim yang tertutup akan terbuka. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka waktu Anda dan saya mulai masuk di dalam doa dengan kuasa iman. Kejadian 25-21. Haleluya. Kejadian 25 ayat 21. Amin. Bagaimana Ishak berdoa? Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Berdoalah Ishak untuk istrinya yang mandul itu. Sebab istrinya itu mandul. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan itu mengabulkan doa Ishak. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Sehingga Ribka yang mandul 20 tahun itu rahimnya terbuka. Yang kedua gereja Tuhan. Ini kunci untuk saudara dan saya. Haleluya. Untuk berbuah yang lebat. Mari masuk hari-hari ini di dalam doa. Bukan hanya sekadar berdoa, tapi saudara harus berdoa dengan iman. Waktu Anda berdoa dengan iman, maka saudaraku, Alkitab berkata, rahim-rahim yang tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus. Yang pertama gereja Tuhan, sadari bahwa Anda dan saya punya tudung rohani. Ada gembala-gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk saudaraku menggembalakan saudara. Oleh karena itu gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, mari beri diri saudara untuk digembalakan. Jadilah domba yang baik. Domba yang baik adalah domba yang mendengar suara gembalanya, mengikuti gembalanya, dan domba yang mengenal suara gembalanya. Yang pertama, yang kedua, saudara harus masuk dalam kehidupan doa. Di mana, saudaraku, apapun masalah yang saudara hadapi gereja Tuhan, mari mulai masuk di dalam doa. Mari perbanyak jam-jam doa hari-hari ini gereja Tuhan.
Setiap pagi kita ada doa fajar. Saya percaya saudara yang berkomitmen doa fajar. Dan malam kita ada mesbah malam. Saya percaya. Dan saudaraku, saya melihat. Tiap hari saya membagikan kesaksian. Dan saya melihat rata-rata mereka yang bersaksi adalah mereka yang tekun berdoa di doa fajar. Dan mereka bertekun berdoa di mesbah malam. Maka gereja Tuhan, Anda lihat Kisah Rasul pasal 12 ayat 5. Bagaimana jemaat Tuhan tidak lagi hanya berdoa untuk diri mereka, tetapi jemaat Tuhan mereka sudah next level. Mereka berdoa untuk pemimpin mereka, berdoa untuk gembala mereka. Kisah Rasul 12 ayat 5. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Amin. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Demikianlah Rasul Petrus ditahan dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan gembalanya, yaitu Petrus, di hadapan Allah. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, perhatikan apa yang terjadi ayat 7-nya. Haleluya. Malaikat Tuhan datang. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya. Malaikat itu menepuknya dan berkata, Bangunlah segera. bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, Lalu kata malaikat itu kepada Rasul Petrus, Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Saudaraku, Petrus pun berbuat demikian. Gereja Tuhan, Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan, domba yang baik adalah domba juga yang saudaraku punya hati untuk berdoa bagi gembalanya. Jadi gereja Tuhan bukan hanya gembala yang berdoa untuk domba-dombanya, atau gembala yang berdoa untuk umatnya, tetapi umat yang bertumbuh dalam Kristus adalah umat yang mengambil bagian di dalam doa. Dan mereka berdoa untuk pemimpin mereka, berdoa untuk gembala mereka. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami terobosan. Yang pertama, waktu saudara mau digembalakan. Waktu saudara mengerti saudara punya tudung rohani. Waktu saudara mengerti bahwa ada gembala, ada pemimpin yang Tuhan pilih untuk mengajar saudara di dalam Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku harus masuk dalam kehidupan doa. Yang ketiga, gereja Tuhan, saudara harus menyadari, haleluya, di mana saudara digembalakan oleh Tuhan. Ulangan 12 ayat 13 sampai 14. Ulangan 12 ayat 13 sampai 14. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saudara harus menyadari bahwa ada gembala yang dipilih Tuhan, yang menjadi tudung saudara secara rohani, yang mengajar saudara, membimbing saudara di dalam Tuhan. Maka ulangan 12 ayat 13 14 berkata, Ulangan 12 ayat 13. amin. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu Hati-hatilah supaya engkau jangan mempersembahkan korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, tetapi di tempat yang dipilih oleh Tuhan, di daerah salah satu sukumu. di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu. dan di sanalah harus kau lakukan Di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. segala yang kuperintahkan kepadamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, jangan anggap enteng persembahan. Karena saudaraku, gereja Tuhan, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat saudaraku, di mana Anda dan saya membawa persembahan saudara kepada Tuhan di tempat yang Tuhan pilih, saudaraku, untuk saudara boleh mempersembahkan persembahan di sana. Maka perhatikan gereja Tuhan, haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dalam 2 Samuel 7 ayat 10. Dalam 2 Samuel 7 ayat 10. Maka gereja Tuhan ada tempat, saudaraku, gereja Tuhan, di mana saudara dikirim Tuhan, satu komunitas di mana saudara dan saya bertumbuh di dalam Tuhan di sana. 2 Samuel 7 ayat 10, haleluya. 2 Samuel 7 ayat 10. Amin. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, dan menanamkannya. Lanjutkan. sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, Sehingga ia diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. dan tidak lagi ditindas seperti yang dahulu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka sadari gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, bahwa ada gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk membimbing saudara, untuk mengajar saudara di dalam Tuhan. Maka umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya,
Pentingnya saya dan saudara mau digembalakan oleh Tuhan, mau dibimbing di dalam Tuhan, sehingga gereja saudara dan saya akan mengalami, saudaraku, keberuntungan dan keberhasilan di dalam hidup saudara. Saudaraku, kita belajar dari satu jemaat yang luar biasa, yaitu jemaat Filipi. Filipi 4 ayat 14 dan 17. Haleluya. Filipi pasal 4 ayat 14 sampai 17. Haleluya. Filipi 4 ayat 14. Amin. Namun baik juga perbuatanmu, Namun baik juga perbuatanmu. bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengambil bagian. Garis bawah kata mengambil bagian, saudaraku, dalam visi yang Tuhan taruh di dalam gembala yang dipilih oleh Tuhan menggembalakan saudara. Maka Paulus berkata, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, Kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, waktu Paulus memberitakan pekabaran Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, waktu dia berangkat dari Makedonia. tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, Amin. selain daripada kamu. Garis bawah, tidak ada. Alkitab menjelaskan tidak ada kecuali jemaat Filipi. Jadi gereja Tuhan yang pertama, gereja Tuhan, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang akan mengalami keberuntungan, jemaat yang akan mengalami buah yang lebat adalah jemaat yang mengambil bagian dalam visi yang Tuhan taruh di dalam gembala itu sendiri. Dan saudaraku, itu dialami oleh jemaat Filipi. Maka perhatikan ayat selanjutnya, haleluya. Karena di Tesalonika pun, Karena waktu Rasul Paulus ada di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. saudaraku, kamu telah mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, Tetapi Paulus berkata, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, melainkan buahnya. yang makin memperbesar keuntunganmu. Garis bawahi, makin memperbesar keuntungan. Jadi gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Kunci untuk saudara berbuah yang lebat di bulan Agustus ini, gereja Tuhan, saudara harus ambil bagian dalam visi yang besar yang Tuhan taruh kepada pemimpin atau gembala yang membimbing saudara di dalam Tuhan. Karena Ibrani 13 ayat 7, Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa ingatlah pemimpin yang telah menyampaikan firman kepadamu. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7, Amin. ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. yang telah menyampaikan firman kepada kamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, ada banyak orang saudaraku, dia disembuhkan, dipulihkan, diberkati, tapi dia tidak ingat. Tuhan mau gereja Tuhan Anda mengingat, Anda bertumbuh, Anda setia, karena saudara adalah domba. Ibrani 13 ayat 17, perhatikan ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17, Amin. taatilah pemimpin-pemimpinmu Alkitab berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, dan tunduklah kepada mereka. sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Gereja Tuhan ini banyak orang tidak mengerti. Gembala itu berjaga-jaga atas jiwamu. Lanjutkan terus, haleluya. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Lanjutkan terus, haleluya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, Sehingga gembala itu melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. bukan dengan keluh kesah. Lanjutkan terus. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dengan kata lain, gereja Tuhan, waktu Anda bisa, saudaraku, menjadi jemaat yang taat, menjadi jemaat yang tunduk, maka Alkitab berkata gembala itu berjaga-jaga atas jiwamu, dan itu membawa keuntungan atau buah kepadamu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya, haleluya, ini adalah rahasia untuk saudara dan saya berbuah yang lebat di bulan Agustus ini. Saudaraku, maka belajarlah kepada dua orang yang mengalami mujizat Tuhan dengan cepat. Janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Saudaraku, dia mengalami terobosan keuangan. Alkitab berkata, roti dalam tempayannya tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Amin. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Gereja Tuhan, tidak ada alasan untuk saudara tidak menabur. Tidak ada alasan untuk saudara tidak memberi. Justru waktu Anda menabur dan Anda memberi, itu adalah kunci untuk saudara mengalami terobosan keuangan,
sehingga Anda mengalami penyediaan Allah yang supranatural. Yang pertama, yang kedua, saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 17, setelah itu kita berdoa, ada perempuan Sunem, di mana Alkitab berkata Tuhan membuka kandungan perempuan Sunem ini. Mengapa? Karena dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyambut hamba Tuhan yang bernama Nabi Elisa pada saat itu. 2 Raja-Raja 4 ayat 17. 2 Raja-Raja 4 ayat 17. Amin. Mengandunglah perempuan itu, perempuan Sunem ini, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Garis bawahi, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepadanya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, rahasia berbuah yang lebat. Yang pertama, gereja Tuhan, saudara harus mau diajar. Oleh karena itu, jadilah domba yang baik. Domba yang baik adalah domba yang mendengar suara gembalanya. Domba yang baik adalah domba yang mengikuti gembalanya. Domba yang baik adalah domba yang mendengar suara gembalanya. Yang pertama. Yang kedua, untuk saudara berbuah yang lebat, saudaraku, jadilah jemaat yang saudaraku tekun masuk di dalam doa. Dan doa dengan iman. Saudaraku, Alkitab berkata waktu Ishak berdoa, mujizat terjadi. Waktu jemaat Tuhan berdoa, malaikat Tuhan datang melepaskan Petrus pada saat itu. Yang kedua, yang ketiga. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, mari ambil bagian dalam visi yang besar yang Tuhan taruh dalam pemimpin atau gembala yang Tuhan pilih menggembalakan saudara. Maka saya percaya, seperti jemaat di Filipi diberkati berlimpah-limpah, seperti janda di Sarfat mengalami terobosan roti dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti perempuan Sunem, rahim yang tertutup terbuka. Saya percaya umat Tuhan dimanapun saudara berada, Anda dan saya bulan Agustus ini berbuah yang lebat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu hari ini. Tuhan berkati kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan berkati seluruh umatmu, kami berdoa. Semua pintu yang tertutup terbuka. Semua rahim-rahim yang tertutup terbuka. Kami berdoa semua jemaat Tuhan dipulihkan. Rumah tangga dipulihkan. Kesehatan dipulihkan. Kami deklarasikan tidak ada satupun umatmu yang mati muda. Tidak ada satupun umatmu yang gagal. Tidak ada satupun umatmu yang berkekurangan. Semua umatmu sehat dan umur panjang, diberkati berkelimpahan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Apakah saudara percaya roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari ucapkan syukur. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena darahmu kami disembuhkan. Oleh karena bilur-bilurmu kami disembuhkan. Oleh karena darahmu dosa kami diampuni. Oleh karena darahmu kami diselamatkan. Dan oleh karena bilur-bilurmu kami disembuhkan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sebagai tanda ucapan syukur kami hari ini. Kami akan membawa persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami, persembahan khusus kami. Kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan yang mau membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dengan sukacita, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Gereja kita mengadakan ibadah doa fajar setiap hari. Dan malamnya ada ibadah misbah malam. Dan khusus hari Rabu ada ibadah khusus untuk Malaysia dan Singapura. Silakan umat Tuhan dari Malaysia boleh bergabung. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari gereja Tuhan, angkat tangan saudara, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulang, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dan manis dengan dari Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. God bless you. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya.